Al-Quran sendiri menyebutkan berbagai bilangan angka, baik bilangan asli pokok, bilangan bertingkat, maupun bilangan pecahan. Nah, itu maksud dari itu apa ya Pak? Apa ya Kak? Terima kasih Kak. Maksud dari bilangan asli pokok, bilangan bertingkat, maupun pecahan. Ya, baik. Kami tampung dulu ya, Kak. Baik. Untuk teman-teman yang lain, Pak, masih ada yang ingin bertanya? Kak, izin bertanya. Ya, silakan Kak. Kan berkaitan dengan kemukjizatan ilmiah di dalam Al-Quran. Jadi istilah ilmiah ini sudah dikenal apa enggak gitu pada zaman Nabi atau zaman sahabat gitu Kak, tentang masalah kemukjizatan ilmiah ini. Oh iya. Bagaimana Kakak pemateri? Apa udah ada penjawaban? Kak Mariam, Kak Salsa? Kita tampung aja kali dulu ya Kak ya. Ya, buat Kakak Winda izin bertanya boleh? Iya, silakan Kak Winda. Gini Kak, jadi yang dimaksud sama ijaz Al-Quran itu kayak misalkan yang di juz belakang itu kan ada ayat yang tentang terbang itu ya, yang nanti jadi landasan cikal bakal persawatan gitu kan. Nah, berarti yang dimaksud nanti tafsirnya itu ijaz Al-Qur'annya itu sendiri atau gimana, Kak? Jadi berarti kalau ijaz Al-Qur'an itu ada ijaz Al-Qur'an astronomi, fisika, biologi gitu juga atau gimana, Kak? Terima kasih. Baik. Gimana Kakak pemateri? Apa udah ada jawaban? Halo, Kakak Pemakalah, gimana Kak? Tadi baru 2 pertanyaan ya Kak? Udah 3 Kak. Oh, udah 3. Iya. Atau yang punya jawabannya? Boleh Kak. Kak, maaf, aku mau bantu jawab yang Kak Winda. Tapi minta tolong diulang lagi Kak Winda, pertanyaannya gimana ya? Kak Winda. Ya Kak, punten. Aduh, punten kalau berisik. Ini, loh. Jadi, berisik nggak suaranya? Oh. Jadi gini, jadi gini Kak, apa namanya? Kan kalau ijaz Al-Quran itu kan kemujizatan Al-Quran itu sendiri. Nah, kan ada misalkan ya, ada ayat-ayat yang ngebahas tentang kayak penciptaan manusia.
itu kan kita jadi tahu kan penelitian, oh kalau asal dasar manusia itu dari sperma, dari mani gitu kan. Berarti yang ayat tentang sperma, tentang maninya itu masuk ke dalam ijaznya itu sendiri atau gimana Kak? Terus nanti itu berarti maksudnya ke ijaz biologi, fisika gitu atau gimana Kak? Terima kasih. Kak Winda suaranya putus-putus. Pemakalah mungkin boleh dibantu tadi gimana jadinya? Pertanyaan kamu Winda udah bisa dipahami atau belum? Kak Winda mau ketik tuh. Kak Winda tadi. Ya, ada itu. Apa yang dimaksud dari bilangan angka yang di dalam Al-Quran, misalnya yang kayak bilangan pecahan, atau bilangan pokok gitu. Apa yang dimaksud itu yang di dalam? Gimana? Kak Mariam, lagi Kak tadi. Salsa, istilah hijaz ilmiah di apa sudah ada dari zaman Nabi gitu, Kak? Istilah hijaz ilmiah. Ini sebelumnya mohon maaf Kak, ini belum di-record ya? Ada yang bisa record nggak? Ya, Aku di tempat Udah Kak. Ya, Kak. Oke, baru keluar tempat aku. Ya baik, aku ingin menanggapi terkait dengan kemujizatan Al-Quran itu yang ada angka-angkanya gitu. Nah jadi contohnya itu adalah jadi apa ya, ada ketersinambungan gitu, ada keterkaitan. Biasanya antar kata gitu. Kata ini nih disebutkan berapa kali gitu. Misalnya, aku ambil contoh kata ad-dunya. Kata ad-dunya di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 115 kali. Nah, ad-dunya, kata ad-dunya ini lawan katanya apa? Al-akhirah. Nah, al-akhirah pun demikian. Ya, diulang sebanyak 115 kali. Seperti itu. Terus misalkan ada juga kata, ini bukan misalkan ya, tapi ini memang udah teori, ada juga kata al-kufur, 18 kali juga diulang di dalam Al-Quran. Nah, tentu ini bukanlah sebuah kebetulan gitu, tetapi sebuah kemukjizatan bahwasanya Al-Quran ini dirancang, disusun sedemikian rupa, sesempurna itu, sesistematis itu, tanpa mungkin kita nggak sadari ya, cuma memang para pengkaji itu sehingga dapat membuktikan bahwasanya i'jaz Al-Qur'an dapat ditemukan dalam berupa angka-angka seperti ini. Gitu. Bisa dipahami Kak? Mohon maaf kalau ada tambahan. Oh, berarti ini Kak, apa sih namanya? Apa sih bilangan-bilangan itu tuh maksudnya dari jumlah-jumlah kayak kataan yang diulang-ulang kayak gitu ya Kak? Iya, terus waktu itu aku juga pernah belajar tapi mohon maaf aku lupa. Jadi kayak misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada berapa banyak ya, ada berapa banyak huruf gitu ya. Terus di kalau nggak salah 19 ya nggak sih? 19 huruf kalau nggak salah ya, 19 Ya huruf Kak, terus 19 benar. ya, terus habis gitu 19 dikali berapa gitu, dikali 19 juga atau dikali berapa, oh sama dengan bla 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 bla, ini balance nih sama banyaknya surat apa gimana gitu. Pokoknya ini kalau aku salah anggaplah cuma permisalan ya biar teman-teman tuh mengerti. Jadi keterkaitannya tuh seperti itu. Biasanya bilangan antara huruf, bilangan antar kata dan sebagainya. Oh, ya Kak. Kalau misalnya ini Kak, yang kayak misalnya kan kadang yang apa sih kadang kan emang di Al-Qur'an itu ada yang kayak misalnya apa sih namanya ya?
batas maksimal seseorang itu mempunyai istri itu kan kayak 4. Terus kan masa idah itu kan salah satu kuru misalnya gitu. Nah, berarti itu juga termasuk ya Kak, maksudnya termasuk ijaz apa tadi? Ijaz adadi. Tadi apa kata apa yang Kak Yunita maksud? Oke. Kayak misalnya gini kan, kayak misalnya apa namanya? Suami itu mempunyai istri kan itu 4 ya kan, itu kan termasuk adat kan. Nah terus kayak misalnya masa idah yang salah satu kuru, nah itu juga kan angka, berarti itu juga termasuk dari ijaz adadi ya Kak? Mohon maaf sebelumnya Kak Yunita, aku kalau hal ini aku belum pernah dengar ya, jadi aku belum bisa memastikan gitu. Karena kan ijaz ini kan memang bentuk karunia yang sudah Allah turunkan secara pasti gitu. Cuma aku pun belum pernah gitu. Tetapi kalau misalkan yang udah aku baca, di sini ada misalkan kata koser, itu diturunnya itu sebanyak 11 kali. Nah, berkaitan dengan jumlah rokaat sholat harian jika diringkas koser. Ini bilangannya tuh sama gitu. Terus kemudian ada kata sholawat disebutkan sebanyak 5 kali. Nah, sama dengan sholat fardu sehari semalam juga sebanyak 5 kali. Seperti itu. Jadi kalau misalkan yang tadi Kak Yunita sebutkan, aku belum bisa memastikan, mohon maaf ya, karena nggak ada di yang aku baca gitu. Oh iya. Berarti ini baru ini aja ya, maksudnya yang berapa hurufnya gitu ya, gitu-gitunya aja. Terus berapa kali pengucapan kalimat ini dalam Al-Qur'annya. Oke Kakak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hamidah. Ya gimana itu Kakak materi untuk pertanyaan Kak Winda ataupun yang istilah ilmiah tadi? Apa udah ada jawabannya Kak? Maaf ya Kak, aku sama Kak Salsa lagi anuin jawabannya soalnya kayak kebalik-balik gitu. Oke. Maaf Kakak pemateri, boleh aku bantu jawab yang pertanyaan Kak Winda Kak? Ya silakan Kak Yunita. Pertanyaan pertamanya itu berarti misal suatu ayat di surat Al-Mulk kalau nggak salah. Nah ayat itu yang menjadi cikal bakal ilmu penerbangan saat ini. Berarti itu masuk ke ijaz tabi'i atau fisika atau sudah masuk ke ijaz ilmi itu sendiri. Dan berarti apakah kalau ada ayat yang tentang itek itu berarti teh masuk ke ijaz semua ya Kak? Kalau menurut aku ya Kak, kan Al-Quran itu kan mukjizat ya, mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana di dalam Qurannya ini maksudnya dibagi-bagi lagi kan, kayak tadi tuh kayak adat kayak gitu kan, terus ada yang ilmi. Nah maksudnya itu, nah yang pertanyaan Kak Winda ini berarti apakah kedua ayat yang tentang itek itu berarti teh masuk ke ijaz semua ya Kak? Kalau menurut aku iya, itu masuknya ke ijaz Al-Quran gitu, karena kan dari situ yang namanya mukjizat itu kan ya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui kan tentang itek kayak gitu, terus tentang ilmiahnya kayak gitu, kayak tadi kayak adat yang tadi kan gitu. Seperti itu Kak Winda. Mungkin yang lainnya ada yang bisa menambahkan Kak? Gimana Kak Winda?
Ya, terima kasih, Kak. Iya, aku izin menambahkan boleh Kak? Ya, silakan Kak Winda. Sebelumnya aku mau nanya kakak pemakalah, ijaz fisika itu memang ada ya? Kalau untuk yang dibikin di PPT sih nggak ada ya dibikin ya. Mungkin itu yang masuk ke ilmiah ya mungkin. Iya. Ya Kak, itu maksud Seba- kalau menurut aku juga itu masuknya ke ijaz ilmi gitu. Karena kan jadi satu ilmu gitu. tapi memang ijaz tabi'i fisika. Ini kita nggak tahu ya Kak Winda referensinya dari mana. Cuma ini hati-hati juga gitu, soalnya kan nggak ini. Ya mungkin ada ini kali Kak, ada apa sih Kalau ke namanya? ilmi memang bisa masuk gitu. Cuma jangan khawatirnya kan kalau secara ini kan ijaz tabi'i jelas banget ya. Takutnya nggak ada Iya. pembagiannya gitu. Aku mau menambahkan yang ini sih, yang pertanyaan Kak Winda yang barusan Kak Yunita jelaskan, itu udah jelas banget ya memang, udah jelas banget kalau misalkan, apa yang Kak Winda pertanyakan ini memang jelas termasuk ke dalam sebuah ijaz, khususnya ijaz ilmi gitu. Nah, kalau misalkan, teman-teman itu mau membandingkan ya, kita semua kan tahu yang namanya Al-Qur'an itu bersifat dinamis ya, dalam arti semua komponen, semua, yang dikandung di dalamnya itu berlaku dari masa dulu hingga sekarang, seperti itu. Nah, sedangkan ya misalkan kalau misalkan, ada yang menyanggah bahwasanya memang benar gitu, Al-Qur'an itu salah satu sebuah mukjizat, apa kelebihannya gitu. Nah, kita belajar tentang yang tadi pagi, seputar teori. Kita belajar bahwasanya teori itu nggak selalu relevan dengan kehidupan kita, ya kan. Teori itu bisa jadi kemarin misalkan di masa Khulafaur Rasyidin, itu masih bisa diangkat fakta-faktanya, sedangkan sekarang budayanya berbeda, maka tidak bisa gitu. Teori berdasarkan siapa nih misalkan, nggak bisa gitu dipakai sekarang. Sedangkan Al-Qur'an, kita herannya adalah diciptakannya dahulu ya kan, tetapi kita yang hidup sekarang nih di zaman kontemporer seperti ini, di zaman akhir seperti ini masih bisa menggunakan hukum-hukum yang telah dibuat di masa lalu gitu. Nah, berarti kan ini salah satu kelebihan, sebuah kemukjizatan kan. Itu aja sih, aku mau nambahkan itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Kak, ini Aku mau bertanya. mungkin ini kali ya Kak, yang apa sih yang Kak Winda ijaz tabi'i itu mungkin di referensi buku Kak Winda itu ada pembahasan yang lebih spesifik lagi gitu Kak. Ya mungkin, betul. Iya. Ya, gimana Kak Winda? Ya, terima kasih, Kak. Kak izin bertanya. Ya, Kak Uti. Maaf mungkin aku mau nanya kan, misalnya ini kan kelebihan dari misalnya ijaz kayak lugawi itu kan tujuannya gitu itu untuk mematahkan argumen-argumen orang Arab gitu ya. Misalnya itu ciptaan Nabi Muhammad padahal kan bukan gitu. Bener nggak sih setahu aku sih gitu. Terus kalau misalnya kayak yang lain kayak ijaz Adadi itu, ijaz Tasyri itu tujuannya apa ya Kak? Atau tadi mungkin udah dijelasin tapi aku nggak dengar gitu. Jadi tujuannya itu apa gitu, Kak? Kalau misalnya kayak lugawi itu kan kayak orang Arab tuh dulu nganggap kalau itu tuh ciptaan Nabi Muhammad ya kan. Jadi ini nih kemujizatan dari Al-Quran tuh bahasanya tuh nggak bisa ditiru oleh siapapun gitu. Berarti ini salah satu kemujizatannya gitu. Jadi kalau yang lain tuh gimana ya, Kak? Oh iya, Kak. Mungkin tadi udah dijelasin tapi aku Jadi gitu ada dengan ya yang udah dijelasin tadi ya. Kayak bilangan,
Misalnya bilangan yang disebut di sini itu bilangan angka 7 dan 19 ya, keistimewaan angka tersebut, karena keduanya tuh banyak disebut dalam Al-Quran, sering disebutkan itu atau sering ditemukan. Dikasih angka 7 dalam Al-Quran, ada di hadis Nabi, gitu. Misalnya contoh-contohnya tuh sebagian besar ahli tafsir tuh menafsirkan 19 malaikat gitu angkanya sih lebih menonjol ke gitu Kak, ada di gitu angka-angka gitu kan. Misalnya angka ya seperti yang dibilang Kak Hamidah tadi juga misalnya kayak jumlah angka ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 11 itu 114 gitu kan Kak. Jadi itu yang kayak fungsi ijaz hadadi gitu, menunjukkan kayak apa ya? Menunjukkan ya bilangan misalnya bermakna gitu. Ada angka-angka tertentu gitu yang memiliki keistimewaan gitu Kak. Mungkin kalau yang kayak ijaz ilmiah gitu ya, fungsinya ya seperti yang kita kalau mempelajari ilmu-ilmu yang seperti contoh yang dikasih Kak Winda tadi juga itu kelebihannya mungkin Kak ijaz. Ijaz itu kan mukjizat ya. Jadi mukjizatnya mungkin seperti itu Kak dari Al-Qur'an. Gimana Kak? Apa bisa dipahami? Mungkin bisa juga dari cerita-cerita terdahulu, Kak. Jadi Al-Quran ini kan ini ya, Al-Quran itu turun ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril gitu ya kan. Ibaratnya ini ilmu metafisik lah gitu, ilmu ghaib. Nah, secara apa ya, secara realitanya gitu ya, secara logisnya nih, misalkan kaum-kaum rasionalis menyanggah lah memangnya bisa seperti itu dan sebagainya. Saya nggak percaya, pasti ini Al-Quran buatan Nabi Muhammad dan sebagainya gitu. Nah, karena mereka tidak percaya terhadap turunnya Al-Quran gitu kan, keistimewaan Al-Quran yang disampaikannya di balik tabir langsung kepada Rasulullah, terus Al-Quran turun berdasarkan kejadian-kejadian tertentu sebagai sebuah jawaban dan sebagainya. Maka dari itu dibuatlah kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian ilmiah. Untuk apa? Untuk mereka mengerti bahwasanya ini loh keistimewaannya gitu. Balik lagi yang mungkin tadi aku sebutkan kayak teori-teori gitu yang mungkin yang teori-teori seseorang bisa disanggah, tetapi Al-Quran ini jelas nggak bisa diragukan lagi. Mungkin itu sih Kak. Kak, maaf Kak, sedikit ingin menambahkan Kak. Yang apa sih tujuan terkait dengan tujuan. Kalau misalnya kita balik ke pemakalah sebelumnya gitu kan di situ ada tujuan ijaz ya, yang mana salah satunya itu adalah dapat apa sih yang bahasa tadi kan apa sih dapat melemahkan kan, sama kita juga bisa mengetahui kelemahan daya upaya dan rekayasa manusia. Jadi apa ya tujuannya itu kalau disimpulin yang tadi dari Kak Hamidah sama Kak Mayang yang telah menjelaskan gitu, kalau misalnya itu ya intinya mah tujuannya tuh untuk melemahkan gitu, untuk melemahkan dari upaya dan rekayasa manusia gitu Kak. Kayak misalnya nih teori apa sih namanya, teori yang manusia itu asalnya dari monyet ya kan, yang ada bilang itu teori siapa gitu ya kan, lupa. Nah kan kalau di dalam Al-Quran itu bahwasanya manusia itu diciptakan dari segumpal darah kan ya, bahkan di hadis Nabi pun ada kan yang inna ahadakum, dari kalau nggak salah itu dari Abi Hurairah kalau nggak salah ya, inna ahadakum juma'unu mudgotan gitu dalikakan gitu ya kan, diciptain dari segumpal darah terus menjadi apalagi dari air mani dulu ya, dari air mani terus segala macam kan kayak gitu. Nah itu tuh bisa saja Al-Quran itu mematahkan dari teori orang tersebut gitu, intinya melemahkan gitu. Tujuan dari ini semua tuh ijaz Al-Quran itu melemahkan upaya dan rekayasa manusia, seperti itu Kak. Mungkin ada yang ingin menambahkan Kak?
Winda izin Jadi- menambahkan. Punten. Siapa? Ya, silakan Kak Winda. Iya Kak, jadi ijazah Al-Quran itu ya buat iniin juga, buat mempertebal keimanan yang udah beriman. Sama buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan apa ya orang-orang yang non-Islam itu beranggapan yang aneh-aneh gitu. Nah, kayak misalkan nih ya, kitab-kitab yang ada di dunia ini, itu kan nggak ada yang benar-benar kayak Al-Quran yang benar-benar dihitung pertengahannya tuh apa sih, pertengahan kitab itu tuh di misalkan pertengahan kitab Hindu gitu ya, itu namanya apa gitu. Nah, itu pertengahannya di mana, di ayat apa, di kata yang mana, di huruf yang apa, mereka nggak ada. Itu buat membuktikan. Jadi ini buat membuktikan, oh Al-Quran ini beda loh dari kitab yang lain gitu Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Winda. Gimana Kak Uti? Baik Kak, terima kasih. Berarti kalau dari kesimpulan itu berarti ke ijaz baik dari itu ijaz idadi atau ijaz bilangan maupun ijaz ilmi, berarti secara keseluruhan itu maksudnya berarti aduh gimana ya? Maksudnya itu dari jawaban kakak tadi berarti secara keseluruhan maksudnya itu adalah tujuan dari mukjizat Al-Quran itu sendiri berarti ya gitu. Nggak terpisah. Nggak ada maksudnya itu kayak ijaz ada di ini memiliki tujuan tersendiri berarti nggak ada kali gitu ya Kak. Berarti secara keseluruhan ya berarti itu semua mukjizat itu Al-Quran gitu. Mereka semua dari kelebihannya Al-Quran gitu. Gitu ya Kak ya. Iya, lebih menunjukkan kayak isi-isi apa ya, lebih ke mukjizat Al-Quran ya Kak ya, atau tujuan atau lebih memperjelaskan mukjizat ya. Itu ya kayaknya Kak. Mukjizat menunjukkan lebih memperjelas Al-Quran lah intinya Kak. Iya ya Kak. Terima kasih Kak. Ya baik Kak Uti. Ya. Gimana? Kakak ada yang itu ya? Pertanyaan Kak Winda ya? Belum dijawab ya? Ini yang di kolom chat juga masih ada ya, Kak? Iya, pertanyaan Kak Winda tadi ya. Kak Winda, Kak Mone, sama Kak Lulu ya? Itu yang di kolom chat Kak Winda aja ya? Di kolom Kak, chat aku mau ngejawab yang Ya, gimana Kak? Ini kan yang di kolom chat tadi yang pertama udah dijawab, dibantu sama Kak Hamidah sama Kak Yunita ya, punya Kak Windanya. Terus masih ada yang sama yang istilah itu yang belum dijawab Kak, ijaz ilmiah itu apa udah ada dari zaman Nabi atau belum gitu? Pertanyaan dari Kakak siapa tadi tuh? Yang kedua. Iya Kak, Maria mau jawab yang istilah ijaz ilmiah apa sudah ada dari zaman Nabi gitu. Iya. Kan Nah, Maria. Dari jurnal yang Maria baca tuh ada yang bilang sudah dan ada yang bilang belum gitu. Tapi kalau menurut Maria, istilah ijaz ilmiah ini sudah ada dari zaman Nabi, cuma mungkin di zaman Nabi yang akhir-akhir gitu loh Kak. Jadi ya ada di zaman Nabi, cuma emang di akhir-akhirnya gitu. Nah, dibuat istilah tuh karena biasanya istilah kan dibuat buat biar mempermudah untuk diingat gitu mungkin ya Kak. Biasanya istilah tuh dibuat karena ini nggak sih Kak, mempermudah orang-orang buat ingat, buat ngerti ya gitu. Nah, gitu Kak. Jadi kalau menurut Maryam, istilah ijaz ilmiah itu udah dari zaman Nabi, cuma emang yang di akhir gitu. Maaf ya Kak, koreksi kalau misalnya emang ada yang salah atau ada yang mau nambahin. Terima kasih.
Kak Winda izin menanggapi. Jadi ijazah Al-Quran itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu, cuma disiplin ilmunya itu tuh belum ada. Disiplin ilmunya baru ada mungkin zaman tabiin, tabiin gitu Kak. Jadi sebenarnya udah ada, cuma mereka nggak ngeh ini namanya ilmu ijaz Al-Quran, mereka nggak ngeh itu, mereka nggak tahu, tapi Iya, iya. mereka tahu itu esensi ilmu itu sendiri, mereka tahu, cuma untuk penamaan, untuk disiplin ilmunya nanti di masa tabiin atau tabiut tabiin gitu Kak. Mohon koreksinya. Makasih Kak Jadi Winda. semacam kayak ya itu loh, semacam kayak tafsir. Ya, dulu waktu itu kan kita udah pernah ngebahas soal tafsir sama Ibu ini ya, Bu Ifati. Kapan sih ini adanya tafsir gitu? Sebenarnya penerapan tafsir ini udah ada gitu. Cuma kemudian disusun secara disiplin ilmu memang tadi benar sama Kak Winda itu di zaman setelahnya gitu. Di saat mereka benar-benar membutuhkan sebuah ilmu tersebut gitu. Jadi pada saat itu belum tahu gitu ya, oh ini masuk ijaz apa ilmi, ini ijaz apa gitu belum tahu, tapi udah tahu itunya apa gimana? Iya Kak, belum tahu. Punten izin enggak. Iya. Iya Kak, belum tahu kan tentang balago aja, tentang nahu sorof aja kan belum tahu kan Kak. Yang masa Umar yang pas itu bukan Umar, maksudnya itu cucunya Umar itu loh. Nah, itu kan baru tahu kan yang tentang nahu sorof gitu-gitu. Jadi tentang balagonya sendiri aja, tentang ilminya aja, tentang astronomi, tentang fisika dan yang lain-lainnya aja itu baru muncul pas tabiut tabiin gitu, pas tabiin gitu, bukan pas zamannya Rasulullah gitu Kak. Mohon koreksinya. Iya, cuma perbedaannya mungkin orang-orang dulu itu tidak ngeh banget karena memang banyak bukan banyak, sedikit pertanyaan dari mereka gitu. Karena mereka merasa seperti lugawi atau secara bahasa ya kan notabene mereka sudah ahli dalam bahasa Arab gitu. Jadi makanya mereka nggak terlalu butuh akan itu. Jadi makanya nggak ngeh akan adanya disiplin ilmu itu sih. Kak Hamidahnya keluar ya?
Kak, maaf, izin bertanya lagi ya. Apakah kemujizatan Al-Quran ini bisa ini enggak Kak, kayak metodologi gitu, kayak seiring perkembangan zaman itu ada lagi gitu macamnya? Halo, Kakak Kumakalah. Kak, aku izin menjawab dari pertanyaan Kak Mone. Contoh dari ayat muqabalah itu terdapat dalam surat dan ayat berapa? Jadi contoh muqabalah itu yang dari aku baca itu ada di dalam Al-Quran di ayat di Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya Allah memerintahkan mereka agar berbuat baik dan melarang mereka untuk menjauhi kemungkaran. Dan Allah menghalalkan kepada mereka makan makanan yang baik dan mengharamkan kepada mereka makan makanan yang buruk. Seperti itu Kak jawabannya. Apakah bisa dipahami Kak? Kak Mone, apakah jawabannya bisa dipahami? Kak Mone, gimana Kak jawabannya? Ya Kak, makasih. Ya, sama-sama. Kakak punten kalau Winda izin menjawab pertanyaan Kak Hanifah boleh nggak? Iya, boleh banget Kak Winda. Silakan Kak Winda. Iya Kak. Jadi gini, keserasian di awal sama di akhir ya di surat ya Kak. Ya Kak, itu termasuk pemujizatan Al-Quran menurut Winda. Kayak misalkan ya Kak ya, di surat Yusuf nih. Di surat Yusuf, kakak pasti udah pada apa kan semua. Nah, di surat Yusuf itu tuh ada step by step cerita-ceritanya Kak. Jadi gini, pertama ceritanya itu tentang mimpi Nabi Yusuf nih. Kedua tentang saudara-saudaranya yang bikin rencana buruk Nabi Yusuf. Terus yang ketiga itu istri pejabat yang itu tuh yang ngefitnah Nabi Yusuf gitu, yang cantik. Nah, terus habis itu yang keempat itu yang Yusufnya masuk penjara. Habis itu yang kelima Yusufnya nafsirin mimpi. Habis itu yang keenam Yusufnya bebas dari penjara. Terus yang ketujuh istrinya pejabat Tea tuh yang cantik itu ngakuin kesalahannya kalau ternyata dia yang gituin Yusuf, bukan Yusufnya yang gituin istrinya itu. Nah, terus yang ke-8 itu saudara-saudaranya minta maaf dan ngakuin kesalahan. Yang ke-9 mimpi Nabi Yusuf. Kalau kakak cermatin tuh ya, tadi yang pertama itu mimpi. Terus yang ke-9-nya itu mimpi Nabi Yusufnya tuh terwujud. Terus yang kedua tadi kan saudara-saudaranya bikin rencana buruk. Nah, yang ke-8-nya itu saudara-saudaranya minta maaf dan ngakuin kesalahannya. Terus yang
yang ketiga, istri pejabatnya itu ngegoda, ngefitnah Nabi Yusuf. Terus yang ketujuh, istri pejabatnya itu ngakuin kesalahannya. Gitu, Al-Baqarah juga kayak gitu, Kak. Al-Baqarah kan yang pertamanya itu kan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Tapi coba deh Kakak lihat yang Al-Baqarah yang ayat terakhir. Itu kan tentang apa? Itu kan tentang doa orang beriman gimana sih biar terhindar dari munafik dan terlindungi dari orang-orang kafir gitu. Kayak yang keduanya kan juga tentang yang ujian ketamakan kan yang Adam itu. Nah, terus yang dua topik yang terakhirnya itu tentang yang ngolah harta itu gimana biar terhindar dari ketamakan. Jadi menurut Winda itu termaksud ke ijaznya itu sendiri itu untuk menunjukkan kemujizatan Al-Quran itu sendiri gitu Kak. Mohon koreksinya. Kak, berarti keserasian yang antara pembuka surat sama penutup surat itu dia apa ya bentuknya itu pembukanya itu ibaratnya ya apa ya yang kurang bagus gitu. Terus nanti pas penutupnya itu yang apa sih maksudnya yang baiknya gitu ya? Lebih Iya bukan kali. tepatnya biasanya awal sama akhir, di akhir itu ngejawab apa yang ada di awal Kak, gitu Kak. Gitu. Makanya kan kalau Kakak baca tafsir-tafsir itu kan ada Kak sebenarnya keserasian antara depan dan belakang, bahkan keserasian antara surat yang sebelumnya sama surat yang sesudahnya itu ada keserasiannya gitu Kak. Mohon koreksinya ya. Terima kasih Kak Winda. Terima kasih Kak Winda. Terima kasih. Ya, baik. Gimana? Pemakalah masih ada pertanyaan? Masih Kak, itu pertanyaan dari Kak Indah belum dijawab sama pertanyaan Kak Winda yang 1 sama 3, yang 2 sama 3 juga. Yang ketiga kali yang itu ya Kak Winda ya, yang kayak berarti kalau yang ain itu 1 ain dan semacamnya itu termasuk ke ijaz ada dia Kak. Ada maksud tersendiri atau kenapa hurufnya dipakai teh ain bukan qol, ba atau apa gitu? Ada di itu ya, yang seperti bilang yang tadi ya Kak ya, ada di itu yang kayak ijaz bilangan ya, bukan yang kayak huruf. Tapi sepengetahuan Maya tadi seperti itu Kak, yang kayak misalnya berapa kali disebutkan atau di dalam surah itu berapa kali, bukan yang kayak awalan huruf gitu ya Kak, setahu Maya sih gitu. Jadi nggak tahu kenapa yang terdiri dari kenapa nggak pakai ain atau ko gitu, atau ba awalnya itu agak kayaknya Maksudnya gimana Kak? Ain coba. ya itu maaf. Itu pertanyaan Kak Winda bersangkutan dengan huruf ya, ada di gitu yang kayak termasuk apa yang termasuk dari kenapa huruf yang dipakai ain bukan ko atau ba gitu ya. Ada di kan Itu dalam gimana? apa kalau di Al-Quran gitu ya? Kalau yang dibacakan Iya, itu ya? sepengetahuan Maya sih kalau yang dibaca di sini ya di jurnalnya itu tuh kalau ada di itu bilangan angka ya Kak ya, bilangan angka yang misalnya kayak bacaan yang main sebut tadi ataupun yang Kak Hamidah kasih contoh gitu yang kayak dalam surah ini diulangkan sampai 19 kali kayak misalnya gitu Kak. Kalau bersangkutan dengan huruf sih belum tahu Kak. Tahunya cuman itu aja. Gimana Kak Winda? Iya Kak, baik. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ya, gimana Kakak yang lain? Apa ada jawaban untuk Kak Indah ataupun pertanyaan dari Kak yang kedua ya? Belum jawab ya. Kak Indah pertanyaannya apa Kak? Aku keluar sih tadi. Indah,
Apakah ada fadilah dari ijaz Al-Qur'an yang yang tolong dijelaskan ya, terkaitan dengan surah Al-Insyirah ya, Kak, ayat 88 gitu, terkaitan dengan ijaz Al-Qur'annya apa gitu? Al-Insyirah. Ayat Iya, berapa? Ayat 8. surat Ayat Al-Isra. 88, Kak. Al-Isra atau Al-Insyirah? Al-Isra. Kak, apa fadilahnya gitu, yang bersangkutan gitu? Al-Insyirah. Ya, Kak, yang berkaitan gitu ya. Al-Isra, Kak. Isra. Oh, Al-Isra. Al-Isra, Kak. 88. Ini keren banget ya pertanyaannya, tiba-tiba bisa loncat ke dalam Al-Quran. Iya nih, takut jawabnya salah. Iya. Tapi balik lagi mungkin dari segi penafsiran kali, Kak. Iya. Boleh. Ayat berapa Al-Isra-nya? 88, Kak. Teman-teman kalau ada yang mau jawab, silakan. Saya izin coba ya menjawab. Iya, Kak. Kan dari surah Al-Isra ayat 88 itu kan menjelaskan bahwa artinya dulu dah sesungguhnya sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Dari kita lihat dari kandungannya, mungkin ya dari kandungan dari ayat tersebut, bahwa ayat tersebut merupakan pernyataan Allah bahwa Al-Quran itu benar dari Allah dan tidak ada yang dapat membuat tandingan dan tidak ada yang membuat serupa dengan Al-Quran dalam hal kefasihan dan ketinggian bahasa sastranya. Jadi ayat itu diturunkan sebagai sanggahan bahwa Al-Quran ini adalah ciptaan dari Allah gitu ya, wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi benar-benar Al-Quran ini itu murni perkataan Allah gitu, wahyu Allah. Jadi nggak dapat manusia atau jin yang membuat serupa dengan Al-Quran, itu nggak bisa gitu. Kak, izin menambahkan boleh? Ya, silakan Kak Winda. Kak, pasti kakak udah punya buku yang merah kan, yang Ummul Qura itu ada di halaman 411. Jadi terkait tadi penjelasan kakak sebelumnya itu udah mantep banget. Nah, Winda ingin menambahkan aja. Jadi keterkaitannya itu apa? Keterkaitannya, jadi gini, Rasulullah itu tentang bangsa Arab untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran itu ada 3 tingkatan, Kak. Nah, tingkatan yang pertama itu yang kayak surat Al-Isra ayat 88 gitu. Jadi ditantang tuh bangsa Arab buat ngebuat sesuatu yang serupa sama Al-Quran. Kira-kira tuh bisa apa enggak gitu. Nah, terus yang kedua itu terus Nabi itu nantang lagi. Nabi itu nantang bangsa Arab untuk membuat 10. Ya udah deh, kalau kamu tuh nggak bisa buat semua yang mirip sama Quran, yang semua mirip sama Quran, ya udah deh, nggak apa-apa. Kamu minimal buat deh 10 aja, bisa nggak gitu, Kak? Nah, terus ditantang lagi tuh buat yang ketiga kalinya gitu. Yang ketiga kalinya akhirnya ditantang lagi tuh sama Nabi ngebuat surat yang minimal sama dah, ya udah dah nggak usah 10 dah, kalau emang nggak bisa dah ya udah 1 aja dah gitu yang serupa sama Quran, bisa nggak? Ternyata dijawab oleh yang itu loh, nabi palsu, siapa teh namanya itu, kan dia ngebuat surat ya, tapi suratnya tuh lucu, suratnya itu yang kalau anak-anak TK sekarang tuh pasti apa, suratnya tuh kayak isinya tuh gajah bertelinga besar, gajah memiliki tubuh yang besar gitu-gitu. Surat yang dibuat sama nabi palsunya itu gitu, Kak. Jadi ini tuh berkaitan sama tingkatan-tingkatan gitu. Jadi kayak gitu, mohon koreksinya ya.
Ya, gimana Kak Indah? Oh iya, makasih Kak. Berarti ayat ini tuh maksudnya menjelaskan secara besarnya gitu ya Kak dari mukjizat Al-Quran gitu ya? Iya Kak. Yang kayak penataran gitu ya Kak, yang disebut oleh Kak Winda tadi ya. Iya. Makasih Kak. Makasih Kak Winda. Kembali kasih. Kak Oh Maya, iya. tadi aku bertanya. Iya, tadi boleh diulang pertanyaan. Yang itu apa? Ijaz Al-Quran itu ada 4 doang. Apa macamnya itu macam bentuk-bentuknya ada 4 doang? Apa itu lebih? Apa 4 doang? Yang dijelasin di PPT. Gimana Kak? Ya, jadi ijaz Al-Quran itu bentuknya ada 4 doang gitu. Kayak misalnya tadi apa tuh ilmiah gitu, adadi gitu kan. Apalagi kebahasaan tuh. Ya kayak gitu. Terus ada lagi nggak gitu bentuk lain gitu? Ada lagi nggak? Apa 4 doang emang yang kita ketahui? Ijaz yang lain ada ya Kak, karena bentuk-bentuk yang dibikin hari ini tuh kayak udah materinya gitu, judulnya aja gitu. Emang udah pembagian dari bapaknya harus materinya itu, jadi makanya dibikin ya cuman itu. Ijaz yang berbentuk 4 itu ada di ilmiah sama yang lainnya Kak gitu. Jadi itu menurut apa ya, materi yang dibagiin sama bapaknya gitu. Oh, tapi Kak nanya kayak corak gitu nggak Kak? Kayak seiring perkembangan zaman gitu ada lagi gitu macamnya. Kayak corak gitu, kayak metodologi. Apa bukan? Apa beda? Kayaknya enggak ya Kak, Main juga takut, mohon koreksinya untuk kakak-kakak yang lain. Ijaz kan ya mukjizat ya Kak ya, jadi kayaknya nggak bisa tuh kayak dirubah ataupun mengikuti zaman ya, kayaknya nggak bisa gitu Kak. Jadi itu udah penentuannya yang kayak nggak bisa ikut zaman gitu Kak, ataupun ikutin yang lainnya gitu. Pokoknya harus udah dari sononya gitu, misalnya kayak yang ada di angka-angka aja, angka yang di Quran aja gitu Kak. Kayak Quran nggak bisa diubah-ubah gitu Kak. Kayak tafsir kan mana tahu bisa kayak metode-metodenya, tapi kalau ini kayaknya tetap deh Kak. Maaf ya Kak, yang lain boleh menambahkan? Kakak Winda izin menambahkan boleh gak? Iya Kak Winda, Boleh silakan. Winda, boleh, semangat. Punten. Jadi gini, mungkin yang nanti bakalan berkembang itu kemujizatan yang ilmi Kak, yang ilmiah yang dari tadi Winda tanya-tanyain yang astronomi gitu-gitu itu masuknya ke ilmiah, tadi Winda baca di sebuah jurnal kayak begitu. Jadi mungkin yang berkembang itu yang ilmiahnya gitu, yang ipteknya sendiri, karena kita kan juga semakin semakin kemajuan zaman teh kan makin ditemuin lah ilmu-ilmu baru gitu kan. Nah, dari ilmu-ilmu baru, oh ternyata dalam Al-Quran ini ya, tapi kita nggak ya, orang kita aja ilmunya aja nggak tahu gitu Kak. Jadi mungkin kemujizatan ilmiahnya mungkin ya, mungkin mohon dikoreksi. Ya, aku ingin menanggapi sedikit, boleh ya? Ya boleh Kak Hamidah. Iya, mungkin kalau menurut aku teman-teman harus ingat dulu metodologi itu pengertiannya apa. Metodologi itu kan sebuah cara ya, sebuah langkah. Nah, metodologi ini adalah sebuah langkah yang dibuat oleh manusia. Langkah apa? Langkah untuk melakukan sesuatu, untuk memahami sesuatu. Kalau dalam corak tafsir, benar tadi, bagaimana cara manusia itu untuk mengungkap atau untuk apa ya, menjalankan step by step gitu, langkah-langkah dalam menafsirkan. Nah, metodologi ini karena dibuat oleh manusia, seiring berjalannya waktu,
ini bisa saja berubah gitu. Tetapi untuk kemujizatan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sudah turun sejak dahulu gitu, sudah sedemikian rupa lah gitu. Ini nggak bisa kita ubah ke apa namanya autentikanya, kemurniannya, sekalipun mungkin itu sesuatu hal yang baik mungkin, tetapi kalau misalkan tidak masuk ke dalam ijaz Al-Quran, ini nggak bisa. Dalam tanda kutip ya, kecuali yang kita dapati adalah misalkan seperti ini, kita sadar terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Oh, Masya Allah gitu, ternyata Al-Quran ini seperti ini ya gitu. Tahu aja gitu apa yang akan terjadi sekarang. Nah, itu bisa mungkin sebuah kesadaran aja gitu. Sedangkan apa namanya asalnya itu memang udah ada di dalam Al-Quran gitu. Tetapi kalau ijaznya yang nambah, itu nggak mungkin sih gitu Kak. Karena sekalipun misalkan ijaznya itu nambah, itu mau diturunkan kepada siapa? Logisnya kan kayak gitu. Nabi Muhammad aja kan udah nabi terakhir. Gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hamidah. Gimana Kak? Salsa, Khairul. Iya Kak, terima kasih Kak Hamida, terima kasih Kak Makala, terima kasih Kak Winda. Ya, terima kasih. Balik. Kayaknya sudah semua ya Kak dijawab ya pertanyaannya. Apa yang masih ada, apa yang belum ya? Makasih untuk hari ini, makasih untuk kakak-kakak yang udah bantu pematerinya untuk hari ini. Baik kami dari kelompok 11 mungkin sangat banyak kekurangannya untuk hari ini, maaf ya Kak. Mungkin jawabannya belum memuaskan gitu. Baik kami tutup